Jadi kalau kita bicara mukjizat ya Pak ya secara umum, misalnya nih saya kasih contoh Pak, mukjizatnya Nabi siapa nih? Nabi Musa ya yang paling gampang. Itu Pak, penyihir-penyihirnya Firaun kan mereka jago tuh bikin mengubah tali jadi ular gitu ya. Kemudian Nabi Musa kan lemparin tongkatnya itu Pak jadi ular yang paling gede, memakan ular-ular yang kecil-kecil. Kalah kan, penyihir-penyihir tuh kalah gitu. Nah gitu mereka kalah, ya udah mereka langsung kharru sujada, langsung bersujud kepada Nabi Musa, menyerah kalah karena sudah dikalahkan, atau istilah lebih tepatnya sudah dilemahkan argumentasi mereka lewat mukjizat. Jadi kata mukjizat itu sendiri Pak, secara kata bahasa ya, sumber kata bahasanya itu dari kata a'jaza yu'jizu, melemahkan. Jadi Allah kasih sebuah experience gitu, sebuah kejadian luar biasa yang bisa digunakan oleh Nabi atau Rasul dalam rangka melemahkan orang-orang kafir dalam berhujjah. Kalah gitu mereka itu, dilemahkan. Itu namanya mu'jiz. Ya udah, pokoknya kalau istilahnya para nabi udah menggunakan mukjizat, ya udah selesai gitu Pak. Termasuk Nabi Muhammad tuh mukjizatnya banyak juga tuh. Kalau Nabi udah angkat tangan ke langit minta bantuan malaikat perang Badar, perang Uhud, habis sudah lawan-lawan itu Pak ya. Jadi mukjizat itu sesuai dengan namanya, kejadian luar biasa yang diterima oleh seorang nabi atau rasul dalam rangka melemahkan argumentasi lawan-lawannya. Hingga lawannya pada keok, pada nyerah dan seterusnya lah begitu ya. Tapi untuk mukjizat yang satu ini Pak, yaitu Isra Mi'raj ya. Kalau dibilang mukjizat dalam arti kejadian luar biasa, oh itu ya benar. Memang luar biasa Pak kejadiannya. Tapi ada nggak yang lihat? Ada nggak yang lihat? Jangankan orang kafir, orang Islam saja, para sahabat pun itu nggak ada yang lihat Pak, kejadiannya itu. Padahal kan tadi kalau saya sebutin mukjizat Nabi Musa itu kan didemonstrasikan gitu Pak, diperlihatkan agar orang lihat tuh buktinya tuh, ini Nabi beneran loh, ini jangan macam-macam nih, dia punya kekuatan luar biasa nih dari Allah gitu kan. Terus penyihir-penyihir pada sujud lah, pada apa gitu, diperlihatkan gitu, dan orang lihat langsung dengan mata kepala sendiri gitu, bagaimana laut merah terbelah gitu kan, kelihatan gitu kan, ya pada tahulah gitu harusnya. Nah tapi Isra Mi'raj Pak, jangankan orang kafir Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan gitu, para sahabat aja nggak ada yang tahu Pak. Nabi cuma cerita doang, tadi malam saya ke Palestina, terus balik lagi ke sini, sampai ke sono, sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke Sidratul Muntaha, balik lagi sampai sini sebelum subuh gitu. Siapa yang percaya Pak? Gitu. Orang kafir nggak ada yang percaya, makin jauh mereka. Jadi kalau dilihat dari tadi saya bilang, mukjizatnya agak dalam tanda petik mukjizat setengah hati gitu. Kalau kejadian luar biasanya iya, tapi kalau hasilnya nggak nambah apa-apa, kecuali tambah jauh Pak orang kafirnya. Bahkan di kalangan para sahabat pun juga pada diem aja gitu. Maksudnya diem aja, pertama mereka nggak lihat, jadi mau kagum gimana nggak lihat, cuma diceritain sama Nabi. Nah untung di situ waktu itu ada Abu Bakar kan. Abu Bakar juga cuma diceritain doang kan. Tapi kata Abu Bakar, apapun yang Nabi katakan, ya walaupun kayak masuk akal, nggak masuk logika, udah bener lah pokoknya, gitu. Nah dari peristiwa Isra Mi'raj yang dibenarkan oleh Abu Bakar itulah kemudian beliau itu dapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan.
pada saat orang kafir ingkar dan umat Islam sendiri pada diam aja, pada bingung, benar apa enggak sih gitu ya. Abu Bakar yang bilang benar, ya gitu. Pokoknya itu benar kejadiannya. Nah sudah, Abu Bakar bilang benar, yang lain bilang oh ya udah benar lah. Cuman kalau secara logika Pak dipikir-pikir itu sangat tidak masuk akal, baik untuk orang ukuran zaman Nabi ataupun untuk ukuran zaman kita sekarang yang sudah maju secara teknologi. Kalau di zaman Nabi Pak, Palestina semua tahu lah, jaraknya jauh Pak. Itu naik ontak kalau nggak berhenti sebulan gitu. Kalau nggak berhenti maksudnya nggak pakai istirahat lama gitu. Jadi sehari perjalanan istirahat malam siang jalan lagi terus gitu sebulan gitu. Nah balik laginya kan paling tidak sebulan juga dong, 2 bulan lah paling enggak. Lah kalau dalam semalam Palestina Madinah itu dilakukan begitu, ya terlalu ngayal gitu Pak, terlalu ngada-ada lah gitu kan. Itu buat orang di zaman itu ke Palestina semalaman bolak-balik nggak masuk akal. Kalau kita sih, oh Madinah, Baitul Maqdis berapa ribu kilo tuh, kira-kira sekitar 1.200 Pak. Jakarta Lombok, Jakarta Bima. Nah, Bapak bayangkan Jakarta Bima kalau naik pesawat non-stop nih, kira-kira 2,5 jam lah gitu kan. Bolak-balik ya 5 jam lah. Kalau kita berangkat habis maghrib, ya kan 2,5 jam sampai sono kan 8:30 Pak, ya kan. Ngapain sebentar sekali jam 10 malam balik lagi, ya kan. Ya jam 12, setengah 12 bisa sampai Jakarta lagi. Masuk akal kalau untuk ukuran kita. Untuk yang Isra-nya. Tapi kalau yang Mi'raj-nya naik ke langit 7 gitu kan, nggak tahu langit 7 itu juga ada di mana gitu kan. Nggak usah ngomongin langit dulu Pak, keluar dari gravitasi bumi itu kan susah Pak. Ya kemarin saya nonton acara kayak semacam Discovery gitu Pak ya. Itu yang namanya roket Pak. Dia harus punya kecepatan yang tinggi sekali sampai berapa? 27.000 km per jam gitu kalau nggak salah ya, untuk bisa meninggalkan gravitasi bumi. Saking kuatnya gravitasi bumi, kita nggak bisa mengorbit keluar dari gravitasi bumi itu karena kita harus menembus atmosfer sedemikian rupa. Nah, bahan bakarnya harus pakai roket, maksudnya mesinnya pakai roket. Kalau pakai pesawat terbang biasa, jet komersial itu kan kecepatannya cuma 900 km per jam, ya kan. Itu nggak mungkin lah. Nah, harus pakai roket kan. Nah, Nabi Muhammad pakai apa itu keluar dari gravitasi bumi itu kan? Ya memang disebut-sebut pakai buruk gitu Pak. Digambarin buruk itu seperti hewan keledai begitu, antara keledai dengan kuda ya kalau kita baca dalam beberapa hadis itu. Ya kalau pikir-pikir itu terus napasnya gimana? Kan ketinggian Mount Everest lah 8.800 meter itu ya. Itu nggak bisa orang hidup di puncak Himalaya itu kecuali pakai masker dan tabung oksigen karena udaranya sangat tipis gitu kan. Nah terus Nabi Muhammad pakai baju astronot atau gimana? Itu yang kita kalau secara logika Mi'rajnya itu aneh lah gitu, nggak masuk akal gitu kan. Kalau Isra-nya mungkin masuk akal di kita di zaman sekarang. Tapi kalau Mi'rajnya kayaknya udah nggak nyambung banget gitu. Nah, oleh karena itulah di tengah umat Islam sendiri pun ada juga kalangan tertentu yang mencoba menafsirkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebenarnya itu bukanlah secara fisik, tapi secara metafisik. Ya katakanlah kayak orang rohnya doang gitu Pak, atau katakanlah seperti kayak imajiner gitu-gitulah ya. Itu ada, tapi nggak mewakili mayoritas seluruh umat Islam. 1-2 kalangan ulama yang mengatakan itu rohnya saja yang terbang, itu ada. Nah kalau dibilang rohnya doang itu iyalah masuk akal gitu ya. Kalau cuma rohnya doang masuk akal gitu. Tapi kalau sama jasadnya secara fisik, nah itu yang nggak masuk akal kalau kita pakai fisika kita. Ya walaupun karena ini urusan Allah ya terserah Allah lah gimana menjelaskannya. Yang jelas kalau kata Abu Bakar, udah kita percaya aja
Nabi yang ngomong masa kita nggak percaya? Itu selesai gitu aja kan. Nah jemaah sekalian, termasuk yang banyak orang tidak percaya, ini banyak nih Pak di tengah umat Islam, tentang tawar menawar. Ini banyak, bahwa masa Tuhan bisa ditawar gitu. Dari 50 waktu jadi 5 waktu. Itu banyak yang nggak percaya Pak. Banyak yang menuduh itu dianggap wah itu mah apa, itu Israiliyat, itu bisa-bisanya orang Yahudi aja mempengaruhi sirah nabawiyah gitu ya. Padahal sih sebenarnya ya enggak gitu lah Pak. Itu hadisnya Sahih Muslim ya, bahwa Nabi awalnya diperintahkan 50 waktu, akhirnya hanya tinggal 5 waktu. Sahih hadisnya. Itu bukan karangan istilahnya ulama gitu ya, bukan. Itu hadis sahih. Kelasnya itu bukan hadis kaleng-kaleng, hadis Sahih Muslim. Jadi tinggi itu derajatnya. Sehingga ya balik lagi, kalau cuma sekedar dari Madinah, dari Mekah ya, dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu aja kita percaya, dari Masjidil Aqsa ke langit yang 7 Sidratul Muntaha kita percaya. Masa cuma urusan Allah ditawar dari 50 jadi 5, kita tiba-tiba jadi nggak percaya gitu. Waduh, nggak masuk akal Pak Ustaz gitu. Kenapa nggak masuk akal? Ya masa Tuhan ditawar gitu. Masa Tuhan bego banget sih? Jangan ngomong barangan, kan bego itu. Memang begitulah maunya Allah. Nih saya kasih jalur logikanya gini Pak. Allah Subhanahu Wa Taala kalau menciptakan alam semesta itu bisa nggak sekali ngomong aja kun fayakun, bisa nggak? Bisa banget kan? Iya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, bisa. Tapi kenapa kok Allah pakai butuh lama ngerjainnya Pak? Bikin alam semesta itu fi sittati ayyamin, 6 hari. Apakah karena Allah itu lemah? Apakah karena Allah itu kurang tenaga? Apakah karena Allah itu kurang sempurna? Kalau masalah sempurna bisa Allah ciptakan langsung jadi semua, bisa. Tapi kenapa harus disebutkan dengan istilah 6 hari atau 6 masa gitu kan? Ya karena memang Allah maunya bikinnya kayak gitu. Semua itu pakai proses, enggak langsung ujuk-ujuk jadi. Dan kalau kita perhatikan Pak, alam semesta kita ini ternyata memang tidak diam kan? Tapi dia berproses, berkembang. Kalau menurut teori yang banyak dipegang oleh kalangan antariksawan lah gitu ya, ini kan alam semesta ini terbentuk dari teori Big Bang. Ada ledakan besar, gitu ya. Terus pada berantakan Pak, terbang semua, saling menjauh satu sama lain. Dan memang kalau kita perhatikan, iya, antara satu galaksi dengan galaksi yang lain, antara satu bintang dengan bintang yang lain, antara satu planet dengan planet itu saling memuai, saling menjauh gitu. Ini kan proses Pak, ya kan? Jadi alam itu enggak kayak lukisan diam gitu Pak, gitu doang. Enggak. Dia itu adalah sebuah peristiwa. Jadi alam semesta ini adalah sebuah peristiwa yang sampai hari ini masih berkembang terus, nggak berhenti, masih dalam proses gitu, ya kan? Yang jaraknya antara satu bintang ke bintang yang lain itu bisa sampai bertahun-tahun cahaya. Yang paling dekat tuh Pak, bintang terdekat kita 4.000 tahun cahaya, 4 tahun cahaya ya, jaraknya gitu. Kita lihat bintang itu sekarang, dia belum tentu ada di situ gitu kan, dia berkembang. Nah, jadi ketika Allah menciptakan sesuatu kok sifatnya dia berproses gitu ya, iya memang begitu. Kayak menciptakan manusia Pak. Kalau menciptakan Adam sekaligus dari tanah jadi Adam, jadi Adam. Tapi ketika menciptakan anak cucu Adam, ternyata semuanya itu dilakukan dengan proses, mulai dari air mani dulu, ya kan, kemudian menjadi jadi janin, jadi zigot, gitu-gitulah ya, sampai jadi bayi kecil, terus kanak-kanak, terus dewasa.
nggak langsung final langsung jadi orang gitu Pak, enggak, karena itu pakai proses gitu kan. Nah, yang namanya proses itu bagian dari kesempurnaannya Allah. Kesempurnaan Allah terkenal dengan segala dengan proses. Kalau tidak pakai proses langsung jadi gubrak gitu, malah nggak sempurna, malah nggak sempurna. Bapak bisa lihat ya bagaimana pohon itu dari biji Pak, bisa jadi segede gitu. Wah itu luar biasa itu. Ya, kalau bikin pohon tiba-tiba jadi gede gubrak, itu manusia. Bikin gedung tiba-tiba gede itu Pak, itu manusia. Tapi bisa nggak bikin sesuatu yang gede, tapi awalnya cuma dari biji doang, terus dia berkembang terus gitu sampai jadi pohon. Itu kan miracle itu Pak, kemukjizatan itu istilahnya itu, ajaib banget. Dari biji jadi pohon segede itu. Nah, adanya proses itu bukan berarti kemudian Allah itu tidak maha kuasa, bukan tidak maha pencipta. Justru kesempurnaan penciptaannya di prosesnya itu, gitu kan. Nah, masuk nih Pak ke tadi proses pensyariatan sholat. Nah, sebelum sholat saya kasih contoh yang lain ya Pak. Gini, Allah itu ketika mensyariatkan katakanlah sebuah hukum gitu ya, itu juga berproses Pak. Ya, misalnya yang sholat yang 5 waktu kita ini Pak, itu sebelum Isra Mi'raj ya, Nabi itu kan udah sholat. Sejak turun wahyu yang pertama, apa itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, begitu turun wahyu yang kedua langsung perintah sholat. Kalau Iqra sih cuma 5 ayat itu nggak ada perintah apa-apa ya, namanya juga baru muqaddimah lah, istilahnya baru pembukaan gitu ya. Tapi begitu turun surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, itu sudah perintahnya qumil laila illa qalila, sholatlah kamu di malam hari. Perintah pertama dari Allah ketika rangkaian wahyu itu turun, sholat nomor 1 Pak. Tapi sholatnya itu bukan 5 waktu Pak, qumil laila, sholatnya sholat malam. Sebagian mufassir mengatakan itulah bahwa sholat yang pertama disyariatkan adalah sholat tahajud, yang hukumnya itu wajib fardu setiap malam. Nah, sampai 10 tahun lebih Nabi itu sholatnya cuma sholat malam itu aja. Baru kemudian, nah ketika peristiwa Isra Mi'raj ini Pak, ya, Allah perintahkan sholat malam itu sudah nggak wajib lagi, tetap masih dilakukan, tapi nafilah, sholat tambahan. Nah, yang pokoknya itu yang 5 waktu. Nah, pertanyaannya kan gini, kenapa sih pakai ada proses sholat malam dulu, nggak ujug-ujug langsung 5 waktu? Berarti Allah tuh nggak sempurna ya? Wah, justru kesempurnaannya Allah di situ itu. Ketika memerintahkan sholat, tidak langsung to the point, sholatnya begini, enggak. Prosesnya itu panjang Pak. Itu saja Pak. Ketika sudah Nabi besoknya kan turun itu dari mana, dari Isra Mi'raj ya, itu ternyata sholatnya kan 5 waktu tuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jumlah rakaatnya itu belum seperti kita Pak. Zuhur itu masih 2 rakaat, asar masih 2, maghrib masih 2, isya juga 2, subuh juga 2, 10 rakaat Pak cuma sehari semalam itu. Sehari setelah malamnya itu Nabi menerima perintah 5 waktu, besoknya itu zuhurnya masih 2 rakaat. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu baru ada penambahan lagi. Zuhur, asar, isya jadi 4, maghrib jadi 3, subuh tetap 2, begitu. Itu pun ya, sholatnya masih unik Pak. Yaitu pada saat itu sholat itu masih boleh ngobrol dengan sesama. Jadi imam bilang, rapatkan, luruskan gitu ya. Allahu Akbar. Kalau kita kan begitu udah Allahu Akbar, udah nggak boleh ngomong Pak. Namanya istilahnya apa? Takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Haram ngomong, haram ngobrol, haram bergerak sono sini dan sebagainya kan. Tapi ada satu masa dulu di masa Nabi
takbir itu belum jadi takbiratul ihram. Takbir Allahu Akbar, gitu kan. Nah, begitu Allahu Akbar, dia langsung ngobrol. Tadi gue lihat nanti ke pasar tuh lagi belanja ya. Iya, lagi nawar baju, Pak. Berapa jadinya harganya gitu. Oh, di sono lebih murah no, di sini lebih mahal nih gitu. Ngobrol, Pak. Jadi orang sholat berjamaah itu ngobrol gitu. Ada masanya kayak gitu. Dan kemudian mereka ya emang belum diatur tidak boleh ngomong sampai akhirnya turun ayat ya waqumu lillahi qanitin, maka berdirilah di hadapan Allah dengan khusyuk. Maka wanuhina 'anil kalam, kita kemudian sudah mulai dilarang dari ngobrol atau berbicara. Ya jadi gitu Pak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Syariat sholat itu panjang ceritanya, nggak langsung ujuk-ujuk jadi kayak kita sekarang gitu. Sehingga kalau waktu lagi diproses di mana itu di Sidratil Muntahanya juga dari tadinya 50 jadi 5, itu juga sesuatu yang sangat-sangat mungkin saja. Tapi pertanyaannya gini, kok bisa sih dari 50 jadi 5 itu gimana ceritanya? Ya kan? Gini Pak, ini perintah sholat 5 waktu ini memang dia agak sedikit unik Pak dibandingkan dengan semua perintah Allah. Coba bayangin Pak, saya tanya Pak, Bapak kan sering baca Quran, ada nggak perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran? Ada nggak? Ada nggak? Kalau perintah puasa Ramadan ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shayamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat 185-nya malah disebutkan secara eksplisit, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Jelas itu. Ya. Tapi kalau sholat, perintah sholat banyak di Quran, tapi yang saya maksud adalah yang 5 waktu. Kita nggak menemukan satupun ayat bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum khamsa shalawatin fi kulli yaumin. Itu nggak ada bunyi ayat kayak gitu Pak. Nah kalau emang nggak ada, kenapa kok kita setiap hari sholat 5 waktu? Itu dasarnya apa? Bukankah dasarnya harusnya pakai Quran? Bapak akan bilang ada di hadis. Oh iya hadis. Tapi pertanyaan saya, kenapa di Quran nggak ada? Kenapa? Karena, ini Pak, ini dia. Karena perintahnya khusus, tidak lewat Quran. Karena kalau lewat Quran, Bapak tahu ya, semua ayat Quran itu tidak ada yang Allah ngomongnya langsung kepada Nabi Muhammad, itu nggak ada. Semua ayat Quran itu harus lewat Jibril alaihissalam, biwasitati Jibril. Semua Pak. Bahkan hadis Nabi juga, Nabi kan ngomong nih ya kan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi omongin itu kan pada dasarnya wahyu juga. Nah kalau wahyu lewat siapa? Lewat Jibril. Quran lewat Jibril, hadis lewat Jibril. Gitu kan? Gak ada yang Allah tuh langsung ngomong sama Nabi Muhammad. Gak ada. Kecuali sholat yang 5 waktu ini Pak. Jibril itu tidak dititipin pesan, suruh gini, suruh gitu, kasih tahu dia gini, gak pakai perantara. Jibril cuma bilang, jemput Nabi Muhammadnya, bawa kemari, jemput. Saya mau ngomong langsung sama Nabi Muhammad. Jemput kan? Nah, peristiwa penjemputan itu Pak, itulah Isra Mi'raj gitu. Karena mau menghadap Allah, mampir dulu ke Palestina, bumi para nabi dan rasul, dan kemudian baru menghadap. Mulai dari langit pertama, langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha, Jibril aja Pak suruh tunggu di luar. Nabi masuk, Jibril suruh tunggu di luar Pak. Sekelas Jibril, semua kitab suci yang ada di muka bumi itu semuanya lewat Jibril.
Injil lewat Jibril, Taurat lewat Jibril, Zabur lewat Jibril, Quran seluruhnya itu lewat Jibril. Masa ada satu kejadian di mana Jibril suruh nunggu di luar? Enggak pakai Jibril. Orangnya sini langsung masuk. Nabi Muhammad. Nah, kalau udah langsung sama Allah, Pak, the owner of alam semesta gitu ya, itu udah lain Pak ceritanya. Gini, saya kasih contoh. Bapak lagi tertarik mau beli rumah, ya, ada tuh rumah, ada spanduknya, hubungi siapa gitu perantaranya, caloknya gitu. Kalau kita ngobrol sama calok, nawarnya ya susah-susah gampang sih Pak. Lain kalau kita kenal langsung sama yang punya rumah. Boleh jadi dia masih tetangga, boleh jadi dia saudara, boleh jadi dia teman baik dan sebagainya. Nggak pakai perantara Pak. Cincai kita, bisa kita atur, ya kan? Harga bisa nego, iyalah, karena langsung sama yang punya, tidak lewat perantara. Kalau mau perantara nih Pak, kita mau beli rumah perantara, kita tawar sendiri kata perantara, ya dari sononya aja udah segitu Pak, saya dapat apa? Dia kan pasti minta lebih dong, ya kan? Susah kita kalau nawar sama bukan yang punya langsung. Dan biasanya nggak dikasih ketemu tuh Pak sama yang punya. Ntar kalau kita nego langsung dia lewat nangis gitu kan. Tapi kalau yang punya rumah kita kenal, mau tetangga kita, mau saudara kita kenal baik dan sebagainya, ya kita bisa atur gitu, harga bisa nego, bisa digoyang lagi nih harga bisa gitu kan, atur dah kalau sama teman mah nggak ada urusan gitu. Istilahnya gitu Pak ya. Itu gambaran aja. Artinya Nabi Muhammad dengan Allah ketika Allah bilang 50, ya sopan-sopannya Nabi Muhammad sih nggak bilang, banyak amat Allah, di mana gitu, nggak gitu dong, ya kan? Sopan-sopannya, ya Nabi bilang iya aja sih. Cuman kan ada Nabi Musa, gitu kan, yang kemudian bilang, tawar aja lah, mumpung masih di sini, mumpung ente ketemu langsung sama owner nih, ya kan? Bilang, umatku nggak akan kuat kalau segitu, gitu. Nabi balik lagi Pak, gitu. Dan Allah ya oke aja, mau berapa gitu kan, turunin dari 45, 40, 35, terus sampai akhirnya tinggal 5 gitu kan. Itu nggak apa-apa karena sangat dekat Allah dengan Nabi itu, nggak ada masalah gitu. Nggak ada istilahnya Allah ditekan, nggak juga. Kan Nabi Muhammad itu kecintaan Allah, apapun yang Nabi Muhammad mau atur aja gitu kan. Tapi Nabi juga nggak kemudian apa istilahnya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Dia tetap punya rasa sungkan, malu dan sebagainya. Kalau Nabi Musa kan enggak. Nabi Musa tuh the point Pak orangnya. Tawar lagi aja. Kalau perlu kalau usah pakai sholat gitu. Itu kalau Nabi Muhammad bilang, iya deh saya tawar nggak usah pakai sholat. Asik juga tuh Pak. Kita sehari sholat nggak usah wajib sholat gitu kan. Tapi ternyata enggak. Kata Nabi saya udah malu. Ya gimana Pak? Ibu bayangin ya, ibu pernah ke pasar kan, ya, nawar barang. Ibu-ibu kan nawar barang walaupun cuma beda goceng juga ya ditawar itu, ya kan? Padahal sih ibu duitnya miliaran gitu, tapi nawar goceng, nah itu kayak kebanggaan gitu kalau bisa nawar. Nah ini Bu, dari harga 50.000 ditawar, kata yang jual, iya dah 5.000 aja dah gitu. Wah itu kan diskon banyak banget, bayangin dari 50.000 tinggal 5.000. Itu masih ibu mau tawar juga Bu, mendingan ibu cekek aja tuh yang jualan siang kalian gitu, matiin aja sekalian gitu kan. Iya, udah 50.000 tinggal 5.000 masih mau ditawar juga. Ya udah kata Nabi, 5 dah gitu. Nah, 5 udah. Jadi kalau bicara tawar menawar, ya orang Nabi Allah dekat banget, bisa diatur. Istilah kata nih kalau menurut saya ya, seandainya Nabi bilang ya Allah gimana kalau nggak usah pakai sholat, oke, gitu, bisa juga loh. Tapi gini, ini kan antara Nabi dengan Allah langsung. Malaikat semua itu semua sudah dipersiapkan alat ukurnya buat umat Nabi Muhammad, semua sudah disiapin. Apa itu evaluasinya pada sholat apa enggak itu udah ada absensinya. Dan nah ini apa namanya belangko laporannya itu udah terlanjur dibikin sehari 50 waktu buat laporan, sehari 50 waktu. Ternyata dikasih diskon cuma kerjain 5 doang. Ini bagaimana ceritanya? Belangkonya untuk laporan
50 waktu sehari. Tapi kata Allah cukup 5 waktu aja. Kan pasti banyak kosongnya Pak, gitu kan? Nah ternyata tuh dibagi rata. Bagi begini, 1 waktu itu mewakili 10 waktu. Jadi kalau kita nih umat Nabi Muhammad sholat subuh nih barusan, itu tuh seperti kita sholat 10 kali. Ntar zuhur kita sholat tadi, kita seperti sholat 10 kali. Asar, maghrib, isya gitu. Jadi sehari 50 jatuhnya. Jadi tetap di belakang laporan kita sholatnya 50, walaupun kita kerja ini cuma 5. Nah ini kan kita untung banget dari satu sisi. Tapi dari sisi yang lainnya, nah bisa jadi kita mengalami kebangkrutan. Gara-garanya kita nggak tahu, ini ternyata sholat kita ini bobotnya 10 kali loh. Begitu kita kagak sholat Bu, dosanya 10 langsung. Nah ini kan parah. Nah kalau kita nggak sholat subuh, zuhur sama asar, sholatnya maghrib doang sama isya, yang 3 lewat, 30 itu urusannya. Dan itu ya banyak sekali, khususnya di zaman kita sekarang, yang kayak gitu. Dia nggak tahu bahwa sholat 5 waktu itu ya, itu khusus core of the core dari seluruh rangkaian ibadah kita semua. Dia nggak tahu bedanya ya. Kalau puasa mah lewat Jibril nggak apa-apa, zakat lewat Jibril, haji lewat Jibril, semua lewat Jibril. Untuk sholat urusnya langsung sama Allah gitu. Makanya ada dikatakan bahwa sholatnya hamba ini seperti mi'rajnya dia kepada Allah. Kita ini kayak mi'raj gitu sama Allah gitu kan. Bukannya kita sono enggak, cuman kelasnya itu beda, langsung sama Allah. Maka nanti Bapak Ibu sekalian di akhirat urusan surga neraka kan tergantung dari hisab, ya. Hisab kita yang pertama itu 5 waktu dulu. 5 waktu dulu, nggak ditanya umroh berapa kali. Nah, itu nggak nomor 13 itu pertanyaan kayak gitu, ya kan? Zakat gimana, puasa gimana, itu nomor sekian lah. Yang pertama absen. Ya absen 5 waktu, itu yang akan ditanya. Itu kata Nabi jelas. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yawmal qiyamati as-salat. Ntar siap-siap ya, begitu kita masuk alam akhirat, pertanggungjawaban kita tuh 5 waktunya dulu. Kalau 5 waktunya udah beres itu maksudnya keisi semua, kecontreng semua 5 waktunya itu seumur hidup kita itu, nah itu aman. Aman tuh maksudnya apa? Aman berarti nanti semua amal yang lain tetap dievaluasi, tapi cara mengevaluasinya itu dipermudah, jalurnya dipercepat. Ya, Pak tahu nggak yang namanya ngurus bikin SIM, jalur cepat sama jalur lambat, tahu ya Pak ya? Kalau jalur cepat karena udah punya orang dalam, datang tinggal foto sidik jari langsung pulang Pak punya SIM gitu. Wallahu a'lam bishawab bagaimana tuh. Tapi yang jelas SIM-nya asli Pak. Itu kalau jalur cepat gitu kan. Tapi kalau jalur lambat Pak, 10 kali bolak-balik kagak lurus-lurus gitu, bayangin coba. Bolak-balik salah melulu gitu kan. Tahu gimana ceritanya, pokoknya jalur susah aja judulnya. Nah maka orang maunya tuh kalau bikin SIM ada jalur cepat nggak Pak? Bisa dibantu nggak Pak? Dan gitu kan. Kita nggak ngomongin itunya lah. Kita ngomongin, nah tadi hisab kita itu bisa ada 2 cara di akhirat. Ada jalur cepat. Dan jalur cepat tuh ya udah diperiksa sekilas aja. Oh ya ada. Oke, deal, masuk mau surga selesai gitu. Asik kan kayak gitu kan? Atau kita mau pilih jalur yang susah. Nah tergantung Pak, kita mau dapat yang gampang yang susah itu tergantung. Di sholat 5 waktunya dulu gitu. Sholat 5 waktu berepetan, belang bentong gak karu-karuan, kok jalur cepat gak bisa. Kenapa? Malaikat udah curiga duluan. Nih kelompok orang yang sholatnya bolong-bolong nih, periksa ke situ ya kan. Ibarat kata Pak, kita diberhentiin polisi. Bukan cuma SIM STNK yang ditanya, tutup pentil mana tutup pentil gitu. Ya gitu siapa yang mikirin tutup pentil, mana tutup pentilnya. Jadi urusan Pak gitu kan. Nah itu namanya jalur susah gitu. Dicari-cari kesalahannya.
Ya siapa manusia yang nggak punya banyak salah? Salah mulu kita di dunia ini. Dan kalau dicari-cari kesalahannya, makin banyak itu mah. Ribet urusannya kita, ya kan? Maka di akhirat tuh kuncinya tuh Pak ya, 5 waktu dulu deh, beres. Jangan sampai ada yang bolong, itu aja poinnya. Nah masalahnya kan begini Pak, tadi yang saya bilang ya, banyak masyarakat kita, umat Islam itu yang seperti Allah sebutkan di Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Lalu muncullah kemudian generasi yang meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat 5 waktu. Dia sholat sih Pak, tapi tidak 5 waktu sehari itu, sewaktu-waktu. Sholat itu waktu-waktu Pak. Aduh parah banget dah. Islam kok sholatnya sewaktu-waktu. Gimana sholat? Alhamdulillah sih ya, walaupun belum terlalu lengkap ya, masih ada bolong-bolong gitu, tapi alhamdulillah udah sholat. Bukan udah alhamdulillah sholat, masuk neraka lo pasti. Neraka kalau bolong-bolong kayak gitu, karena itu yang dihisab pertama kali dan akan masuk jalur susah itu nanti dihisabnya. Pokoknya jatuh-jatuhnya dosa aja, masuk neraka aja pasti gitu. Yang penting itu sholatnya dulu. Kalau sholat beres aman gitu. Saya 10 tahunan Pak ngajar di STAN di sini Birangmangu, ya kan? Bapak tahu kan peraturan itu jelas Pak. Mahasiswa dalam tiap semester IP-nya nggak boleh lebih rendah dari angka berapa? 2,75 atau berapa gitu ya. Begitu sekali aja dia IP turun Pak, angkat koper pulang kampung ya Pak, gitu. Ya kan? Kenapa? Nomor 1 IP dulu, gitu. Yang lain-lain belakangan, yang penting IP-nya dapat, gitu. Minimal nggak mentok di IP. Ya kita gitu juga Pak. Masuk surga itu nomor 1-nya itu adalah 5 waktunya dulu. Dan itu terkonfirmasi ketika di dalam surat Al-Mudaththir Allah menceritakan kasus, sebenarnya bukan imajiner sih ya, tapi peristiwanya nanti baru akan terjadi di yaumil qiyamah setelah di surga neraka, tapi sudah diceritakan di zaman kita sekarang. Jadi ceritanya gini Pak, di surga nanti kan orang udah kiamat nih, udah pada masuk surga masuk neraka ya. Penduduk surga itu Pak pada ngumpul kayak gini nih, pada reunian. Tiap hari ngobrol-ngobrol, ketemuan gitu sana kemari. Cuman ada masalah gini, kok ada beberapa teman kita yang nggak ada di sini ya? Cari-cari kemana nggak ketemu. Kata malaikat, mohon maaf teman-teman itu adanya di sono, di neraka. Astagfirullah, kenapa dia bisa masuk neraka? Gitu kan? Ya kata malaikat, tanya aja langsung. Bisa nih dari surga ke neraka bisa ngobrol, mungkin video call kali ya bagaimana gitu kan. Itu surat Al-Mudaththir Pak menceritakan begini. Orang-orang surga bertanya pada orang neraka, masalakakum fi saqar? Gimana kok bisa masuk neraka sakor? Gimana ceritanya? Gitu kan? Yang lagi digebukin Pak di neraka sakor itu jawab, qalu lannakum minal musallin. Astagfirullah. Sholat. Iya, kita tercatat sebagai orang yang enggak sholat. Bukan enggak sholat total ya, enggak sholat, tapi bolong-bolong sholatnya. Astagfirullah. Ini cuma gara-gara sholat, bukan cuma gara-gara. Emang itu masalahnya. Jadi tiket kita ke surga itu Pak, itu sholat 5 waktu sebenarnya. Maka al-ahdu ya, perjanjian antara seorang muslim dengan bukan muslim itu kan pada sholat 5 waktunya. Nah, jadi gini jemaah sekalian, kesalahan paling fatal yang muncul di tengah kita adalah menganggap sholat 5 waktu sama dengan sholat sunnah. Begitu dia kagak sholat, begitu dia bolong-bolong, ya, tiba-tiba dia punya pemikiran kacau Pak, pemikiran jorok gitu loh. Ganti aja sama sholat sunnah. Wah itu sesat banget Pak, terlalu amat sangat sesat sekali lah deh dong. Bayangin coba, ini sholat 5 waktu, nerima perintahnya aja Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Masa mau diganti dengan sholat duha? Pala lu peyang, ada aja. Nggak bisa lah. Sholat duha itu Pak, iya itu sholat, tapi derajatnya beda, jauh. Kalau nggak percaya nih saya kasih contoh. Dulu waktu Nabi pulang dari perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah, kan pernah tuh satu rombongan Pak kesiangan sholat subuhnya.
Ya karena capek, ya kan, luka-luka dan sebagainya, kesiangan. Baru bangun matahari udah tinggi, berarti kan subuh lewat Pak. Nabi itu dengan para sahabat subuhnya lewat, terus gimana? Apakah kemudian kata Nabi udah tenang aja, kita perbanyak aja amal-amal sunnah? Wow, bohong banget kalau ada orang bilang begitu. Enggak, Nabi nggak pernah bilang begitu. Ngaco aja tuh, iblis itu pada bisikin yang nggak benar gitu loh. Begitu Nabi kesiangan sholat subuh, apa yang beliau lakukan? Iya sholat subuh lah. Tapi kan waktunya udah habis, terserah mau habis mau enggak. Belum sholat subuh kan belum, kerjain. Maka Nabi tuh bangunin Bilal lagi ngorok ya kan, Bilal bangun. Katanya mau bangunin mana, mau bangunin kesiangan juga. Bilal bilang begini Pak, ya Rasulullah, seumur-umur saya belum pernah tidur seenak ini. Iya kok mau tidur menjelang subuh enak banget ya kan. Terus Bilal suruh azan, lalu qomat, lalu sholat subuh berjamaah. Itu waktunya sudah lewat, udah bukan waktunya lagi, ya kan? Tapi kenapa dikerjain? Karena yang namanya sholat itu Pak, itu perjanjian kita dengan Allah. Lewat, tetap dituntut. Ada tagihannya, invoice-nya ada Pak. 50 waktu sehari, ada invoice-nya. Berani-berani kerja sholat subuh, jadi panjang urusannya. Tiba-tiba ada iblis bisikin, gak usah sholat subuh, duha aja banyakin. Duha pala lo, bukan duha, bukan ibadah sunnah. Sholat itu sendiri yang harus dikerjakan. Cuma saya juga bingung kadang-kadang, siapa sih yang ngajarin kagak bener begini? Beredar loh di banyak kalangan umat Islam. Kalau sholat udah nggak lengkap, lengkapi aja dengan sholat sunnah. Saya bilang itu salah paham parah banget. Jadi gini, ini saya klarifikasi ya. Menyempurnakan sholat kita yang kurang dengan sholat sunnah itu benar. Kalau sholatnya udah lengkap, cuman mungkin waktu kita sholat boleh jadi nih Pak ya, sholatnya kurang khusyuk gitu misalnya, ya kan? Enggak berjamaah di masjid, di rumah gitu loh. Bukan di awal waktu tapi udah injury time, gitu-gitu kan. Tapi kan secara format dasar 5 waktunya dikerjain, cuman pahalanya kurang. Nah, perbanyaklah sholat sunnah gitu kan. Bukan kagak sholat subuh diganti dengan duha, ada aja. Ini nggak benar Pak. Cara berpikir yang keliru banget dan menyesatkan di tengah umat Islam itu pemikiran model kayak gitu. Ya gara-gara ini nggak belajar ilmu syariah, nggak belajar fikih, dia ngarang aja. Nggak punya latar belakang ilmu pendidikan keislaman, tiba-tiba jadi ustaz. Begitu berfatwa sesat. Nah yang diajarin iya aja lagi dia kan. Jadi parah itu Pak. Pak, ini bangunan kita nih Pak. Ini kalau nggak ada tiang-tiangnya, kolong-kolongnya bangunan ambruk, ya kan? Walaupun ruangannya ber-AC, walaupun desain interiornya cakep, tapi kalau tiangnya roboh kan bangunan roboh. Nah kalau tiangnya roboh, kok kita pikirin cuman wallpaper, lukisan gitu, kagak ngaruh. Ya tiangnya itu harus dibenerin dulu. Karena sholat 5 waktu kan tiang agama, tiangnya dikokohin dulu. Nah kalau udah tiangnya jadi, baru kita ngomongin, ya desain interiornya kita finishingnya kita bagusin deh, gitu nggak apa-apa. Jangan sampai tiangnya roboh, yang dipikirin lukisan aja. Lukisan itu nggak bisa menegakkan bangunan. Sholat sunnah itu nggak bisa menegakkan agama. Sholat 5 waktunya kerjain dulu dengan lengkap. Setelah itu silahkan kalau mau banyakin sholat sunnah, banyakin puasa, banyakin zikir, monggo silahkan. Itulah wilayahnya, tapi jangan dibalik. Waduh, sholat bisa diganti dengan nggak bisa diganti. Sholat 5 waktu itu tidak bisa diganti dengan perbuatan apapun, karena sholat 5 waktu itu kastanya udah paling tinggi Pak, nggak bisa diganti dengan yang lain. Ya bisa digantinya dengan sesama sholat itu juga. Sholat subuh kesiangan, bangun jam 9, ya sholat subuh, gitu. Dulu pernah gagal sholat apa? Ya sholat yang benar, gitu. Jangan pakai bilang, aduh Ustaz udah banyak banget saya lupa. Salah sendiri kenapa lupa? Hitung aja, gitu kan. Saya nggak bisa ngitungnya. Ya saya tanya deh, umur berapa sekarang? Umur 50, 60. Nah itu tahu umur berapa. Masa cuma berapa kali gagal sholat lupa? Hajar aja.
tembak aja. Misalnya nih Pak, ada orang usia 40 sekarang nih, misalnya gitu ya. Terus kita potong kan dengan sebelum masih anak-anak kan belum balik, itu kan belum wajib sholat. Kalau dia balik umur 12, sekarang usia 40, balik usia 12, berarti kan masa wajibnya dia sholat itu sejak balik dari 12 ke 40 berapa tahun tuh Pak? 28 ya, 28 tahun ya, atau 28. Nah, 28 tahun itu Pak, saya tanya, emang selama 20 tahun itu nggak sholat semua? Enggak lah ya, pastikan sholat. Banyakan mana? Sholatnya sama nggak sholatnya banyakan mana? Ya pasti banyakan sholatnya lah. Nggak mungkin kan 50-50 dah Ustaz, orang saya lebih sering kagak sholat itu gila lu 50-50. Ya enggak lah ya, kalau cara ukuran kita nih ya namanya bolong tuh Pak. Yang namanya bolong ya bolong lah. Kalau separuh kagak ada tuh kan bukan bolong Pak, soek gitu loh. Ya kan? Kalau bolong ya kecil-kecil aja bolong-bolong. Itu kalau kita persentase gitu Pak, paling banyak juga cuma 5% kali dari totalnya semua tuh. Taruh kan misalnya anggaplah 10% loh, parah-parahnya 10%, bayangin bolongnya 10% gitu kan. Ya udah yang 10% itu aja kita ganti, yang kita kejar gitu. Mana Pak Ustadz dalilnya? Nah ini dia nih. Kalau ngomongin dalil terus terang nggak ada Pak. Karena dalil itu kan perkataan Nabi, perbuatan Nabi kan harusnya. Masalahnya kasus kayak gitu ya di zaman Nabi itu nggak ada. Mana ada sahabat kagak sholat 10% seumur hidupnya, kagak ada. Yang ada juga dia kafir dulu termasuk Islam. Begitu dia Islam ya dia sholat 5 waktu penuh full. Generasi terbaik ya kan. Nah kalau sekarang kan kita ngomongin generasi yang sudah meninggalkan sholat seperti yang ada di Quran. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, meninggalkan sholat. 10% dari hidupnya nggak sholat, Pak, bayangin. Nah kalau ditanya ada nggak hadis Nabi yang bilang kayak gitu, nggak ada. Cuman secara umum bahwa ada satu generasi yang udah meninggalkan sholat, ya kayak ini kita nih, generasi kita nih, yang lahir ke dunia dalam keadaan nggak paham sholat 5 waktu itu pentingnya gitu kan. Jadi disamain aja sama sholat-sholat yang lain, sama ibadah yang lain gitu. Banyak gitu Pak. Kapan kemarin tuh saya nonton ada podcast gitu ya, Bang Haji Roma Irama sama pelawak mana lah gitu cerita gitu kan. Bang Haji nanya, sholat jalan? Alhamdulillah Bang Haji, ya walaupun ada bolong-bolong sih katanya gitu, tapi kan saya banyak amal ibadah yang lain. Kata aja bukan begitu tuh, sholat kan waktu wajib itu, jangan bilang tapi tambel sama amal-amal sholat, kagak bisa. Oh bukannya katanya bisa, enggak, salah itu, ngaco aja gitu. 5 waktu wajib itu, tapi saya udah banyak lewat, ganti gitu. Bukannya malah terus saya banyakin amal sholat, enggak, sesat itu, siapa yang ngajarin kayak gitu? Nggak ada. Jadi contoh dasarnya sih sederhananya gini, Nabi itu pernah ya dalam perang Khandaq, perang Khandaq tuh Pak, enggak sholat zuhur Pak, gara-gara perang. Bahkan lewat juga asar, lewat juga maghrib, enggak sholat tuh 3 waktu. Lewat 3 Pak, udah tengah malam Nabi perintahkan Bilal untuk sholat di tengah malam. Maksudnya azan, sholat. Kumpulin semua sahabat yang belum pada sholat zuhur, ayo pada sholat zuhur sekarang bareng saya. Orang udah bingung Pak, sholat zuhur apa? Setengah malam, jam 12 malam sholat zuhur gitu kan? Sholat gitu. Habis zuhur asar, habis asar maghrib, habis maghrib isya. Dah gitu. Nah itu kan contoh dari Nabi, lewat ya walaupun belum bertahun-tahun, belum berhari-hari gitu ya, masih hari yang sama, langsung diganti, nggak pakai nungguin besok aja dah, gantinya pas waktu zuhur, enggak. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Ganti segera mungkin. Begitu dia sadar, begitu dia ingat, begitu dia sempat, kali solihat, kerjain sholatnya itu. Ya tuh kita minta ampun lah, namanya juga melewatin waktu sholat kan dosa gitu ya. Tapi akan lebih parah lagi kalau nggak dikerjain sama sekali kan. Minimal kerjain, minimal utang kebayar, setelah itu minta ampun lah gitu. Jadi kalau kita terlewat dari sholat 5 waktu nih Pak, pertama nih ya, jangan sampai sholat itu dicuekin aja, segera diganti secepat mungkin. Terus segera minta ampun gara-gara kayak gitu kan, semoga diampuni gitu ya. Dan kedepannya jangan sampai lewat lagi Pak, itu jangan sampai terulang gitu ya. Tapi intinya satu lah, jangan sekali-kali mati kecuali sholat udah lengkap. Soalnya kalau udah keburu dicabut nyawa, sholatnya belum lengkap, di akhirat panjang ceritanya itu, ribet aja urusannya.
ya kan? Nah, jadi poinnya sih di situ sebenarnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Baik, ini kayaknya udah syuruk ya? Belum? Ya, kalau begitu saya akan cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya kembalikan pada pimpinan acara. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Beberapa menit ke depan kita ada waktu untuk mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Ada Bapak dan Ibu sekalian. Ibu bertanya. Ini menanyakan tentang mukjizat ya Pak. Ya. Mukjizat itu yang tadi diterangkan itu Nabi Rasul. Itu kata mukjizat bisa juga dipakai untuk sesuatu yang memungkinkan. Katakanlah seorang orang kampung saya, dia punya mimpi, ingin membangun masjid misalnya. Dalam waktu mungkin 5 tahun, 10 tahun, dia bisa mewujud itu ya. Tapi orang kampung yang tahu tentang dia, tak mungkin lah. Itu bisa nggak kita gunakan? Ya, ya sebenarnya sih kalau masalah sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin dari sisi Allah itu apapun semua pasti bisa dari sisi Allah gitu ya. Cuman kan yang Bapak tanya apakah itu bisa dikatakan sebagai mukjizat? Gini ya sebenarnya Pak, istilah mukjizat itu sudah spesifik untuk Nabi dan Rasul aja. Kalau bukan Nabi, bukan Rasul, manusia biasa, istilahnya itu karomah gitu. Ya, kayak wali-wali kan bilang, dia ada karomahnya gitu ya. Tapi nggak harus wali sih, pokoknya orang Muslim kok terjadi dalam tanda petik miracle gitu ya, keajaiban gitu kan. Itu disebut dengan istilahnya itu karomah. Ya kita sih punya istilah yang sangat detail. Kalau Nabi Rasul namanya mukjizat, kalau orang biasa namanya karomah. Tapi kalau pakai bahasa Inggris dua-duanya disebut dengan miracle gitu aja. Kalau kita bilang miracle udah benar gitu kan. Jadi kalau kita bilang mukjizat, pertanyaan ini emang lu Nabi gitu. Ya, atau mungkin kita ungkap dengan misalnya seperti sebuah mukjizat. Oke, gitu ya. Tapi kalau apakah itu namanya mukjizat? Namanya bukan mukjizat, namanya karomah kalau buat orang Islam. Kalau orang kafir kadang-kadang juga bisa loh Pak, sesuatu yang padahal dia kafir loh, bukan muslim, tapi kayak dapat keajaiban juga gitu kan. Gimana? Oh itu namanya istidraj. Ada istilah-istilah khusus gitu untuk yang unik-unik, yang miracle. Tapi kalau Nabi Rasul namanya mukjizat, kalau orang kita biasa namanya karomah, kalau orang kafir namanya istidraj. Kalau Nabi sebelum jadi Nabi kok udah dapat kayak gitu lah, namanya ilham gitu. Itu ada istilah-istilah sendiri. Tapi secara umum kita bilang ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya kita boleh bilang mukjizat, karena mukjizat itu dalam bahasa Indonesia maknanya luas, apa saja terjadi pada siapa aja kita bisa bilang mukjizat, karena terjemahan dari bahasa Inggris miracle gitu. The miracle on earth, ya kan, tidak harus terjadi pada Nabi dan Rasul, pada siapa saja. Boleh sih kalau kita bilang mukjizat gitu, cuma nanti kalau ada Pak Ustadz dikritik gitu. Kenapa? Oh mukjizat itu hanya buat Nabi doang, istilah doang sih Pak sebenarnya. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya, tadi kan waktu Nabi untuk sholat dari 50 terus turun kan nawar, jadi tawar menawar tuh yang memberi syarat Nabi Musa. Sedangkan
bukannya waktunya itu berbeda, apakah waktu Isra Mi'raj itu berjumpa dengan nabi-nabi yang terdahulu? Itu satu. Yang kedua, pertanyaan saya adalah bagaimana cara untuk menutup mungkin yang waktu yang lalu kita tidak sholat, bagaimana cara untuk menutup, sedangkan kita kan sudah seumur segini pasti banyak yang pernah kita tinggalkan waktu itu. Saya makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya sih pertanyaan itu dijawab bahwa rohnya para nabi itu dihidupkan kembali, gitu ya. Ya, tapi itu jawabannya enggak, ya istilahnya jawaban yang mungkin kali gitu ya. Rohnya kan mereka udah pada wafat, kok bisa ketemu sih gitu? Oh, rohnya dihidupkan kembali, gitu. Kebanyakan sih begitu menjawabnya. Tapi kalau kita zaman sekarang, karena kita udah sering nonton film Doctor Strange gitu ya, nah mungkin pakai portal gitu ya, ke dimensi yang lain, pindah ke dimensi yang lain gitu. Nyambung nggak Bu? Nggak pernah nonton film kayak gitu Bu ya? Nah, itu kekuasaan Allah lah intinya. Kalau saya sih secara saintifik gitu ya, dipinjem. Jadi gini Bu, Ibu pernah dengar cerita tentang mesin waktu nggak? Kita pindah ke zaman mana ke zaman mana? Nah, boleh jadi ya. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu apa namanya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu dipinjem dari zamannya masing-masing, diambil ke situ sebentar, dan itu dibalikin lagi ke zamannya, gitu kan? Karena kok tiba-tiba ketemu Nabi Muhammad itu kan beda berapa ratus tahun, berapa ribu tahun gitu ya. Itu Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam segala loh, gitu kan. Nah, dalam dimensi apa gitu kan, kita juga bingung ya. Semua cuma bisa menghayal aja sih. Kalau yang benerannya itu jawabannya apa, nanti waktu kita udah di surga ketemu Allah, nah kita tanya itu, ya Allah dulu gimana tuh ceritanya kan gitu. Kalau sekarang mah kita nebak-nebak doang Bu, nggak tahu gitu ya. Ya pokoknya makanya itu saya bilang ini mukjizat. Dari satu sisi mukjizat, tapi di sisi yang lain banyak yang nggak percaya karena nggak masuk akal banget. Bayangin Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Isa, kan 600 tahun jaraknya, kenapa ketemu gitu? Isa kan bukannya udah dipanggil Allah naik ke langit gitu, kenapa jadi ketemu sama Nabi Muhammad? Ketemunya di alam mana? Gimana caranya? Nggak masuk akal memang kalau secara logika. Tapi itu bedanya antara sahabat dengan Abu Bakar. Kalau sahabat lagi mikir, ketemu Nabi Isa, masih hahe-hahe, kata Abu Bakar, benar, nah gitu aja selesai, gitu. Ya kita pun ya begitu juga sih. Ya kalau disuruh jelasin kayak gimana, nggak sampai juga. Mungkin Sidratul Muntaha itu gimana caranya, nggak kebayang gitu kan? Apakah lewat wormhole gitu misalnya, lewat lubang cacing gitu? Nah itu teori aja kan, masih belum terlalu bisa diterima logika. Kita selalu menebak-nebak ya Bu ya. Oke, kalau yang kedua, nah ini yang lebih realistis. Jadi gini Bu, tadi kan saya udah gambarin. Misalnya nih Bu, pertama kita selalu berpikir bahwa waduh, udah nggak kehitung saya nggak sholatnya, gitu kan? Nah, gara-gara cara berpikir seperti itu, akhirnya tahu nggak logikanya apa? Udah deh nggak usah diganti, gitu Bu, banyaknya. Saking banyaknya sholat yang kita tinggalkan, udah dah, yang penting kita taubat aja. Nggak salah sih, cuma masih kurang. Sholatnya tetap diganti, taubat tetap, tapi sholat tetap diganti, nggak bisa enggak. Tapi kan nggak kehitung. Saya tanya, Ibu umur berapa sekarang? Kalau Ibu jawab sekarang 27, nah itu tahu umurnya berapa. Kok kehitung umurnya? Masa yang nggak sholat jadi nggak kehitung? Umur aja bisa dihitung, masa nggak sholat yang nggak kehitung? Kan ketahuan Bu. Kalau tadi saya bilang ya, orang usia sekarang 40, balik usia 12, berarti masa wajibnya dia sholat berapa? 28 tahun. Setahun itu berapa hari? 365. Tinggal dikaliin doang. Masa gitu aja pakai pura-pura? Waduh banyak banget. Emang banyak. Emang umur udah banyak kok. Pakai bilang nggak kehitung. Saya bilang nggak kehitung, enak aja. Bilang aja kagak mau sholat, gitu doang sebenarnya sih intinya. Kan kehitung semuanya. Saya bilang nggak kehitung, ya kan? Nih 28 tahun. Oke ya. Kali 365 itu berapa? Ambil kalkulator lah ketahuan. Nah gitu kan.
Terus berapa persen kagak sholatnya? 10%. Berani banget ya 10%. Gak apa-apa, kita kunci di angka 10%. Oke? Jadi 10% dari 28 tahun itu berapa tahun? Ya 2,8 kan? 2,8. Lumpengin deh 3 tahun. Bu, 3 tahun kagak sholat, kehitung gak sih? Kehitung banget. 365 kali 3. Kehitung banget. Bayar itu. Nah, pasti banyak juga Pak Ustaz. 365 kali 3 kan udah banyak banget. Ini bayarnya gimana caranya? Oke ya, tapi saya udah bilang ya, jangan bilang gak kehitung. Kehitung, bisa dihitung, jangan bohong. Bisa dihitung. Tinggal masalahnya banyak banget Ustaz, gimana tekniknya? Nih saya kasih tahu tekniknya, Bu. Sholat subuh yang tadi kita lakukan di sini berjamaah itu durasinya berapa, Pak Imam? Berapa lama tadi kita sholat subuh berjamaah nih? Ada 10 menit? Karena berjamaah ya kan dari rumah ke masjid apa segala macam itu sudah. Tapi kalau kita bangunnya kesiangan Bu di rumah, begitu udah jam 7 udah sholat subuh, kita sholat subuh berapa menit? 10 menit? Enggak sampai. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua paling 1 menit. Ya iyalah, paling 1 menit. Sah nggak? Sah banget. Ya memang beda sama sholat di masjid Bu. Itu kan dari rumah apa segala macam. Kalau sholat udah kesiangan tiba-tiba harus sholat cepetan bisa 1 menit Bu, 1 kali sholat. Jadi kalau ibu mengganti sehari itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 kali, 5 menit. Bisa, sangat bisa 5 menit. Jadi dalam sehari nih ibu daripada bohong di rumah nonton Korea nggak jelas gitu ya misalnya, ya nggak apa-apa sambil nonton Korea juga. Wah lagi kan kalau nonton Korea kan lambat tuh Bu speednya gitu kan, tinggal dulu sholat gitu kan, balik lagi masih di situ-situ juga gitu kan, bisa itu sambil sholat gitu. Sholat lah 5 menit doang Bu untuk 5 waktu sehari semalam. Dalam sehari ibu bisa ganti 10 hari bahkan bisa. Kenapa jadi enggak? Kan waktunya bukannya harus sesuai dengan waktunya. Kalau zuhur diganti zuhur siapa bilang? Contohnya Nabi zuhur gantinya tengah malam, asar gantinya tengah malam. Enggak pakai nungguin besok kita habis sholat zuhur lagi ya. Enggak kayak gitu. Contoh dari Nabi itu langsung diganti. Karena kalau udah lewat waktunya udah nggak pakai aturan main. Yang penting setoran, bukan kapan. Kalau kapan mau udah lewat, setoran. Biar ngisi contreng-contrengan yang belum kecontreng itu. Nah tapi karena jumlahnya banyak Bu, misalnya kita sebut ya, sehari dapat 10 hari gitu, ya kan? Udah rajin banget tuh ibu, ya kan? Udah pakai muka nakul di rumah tuh, ya kan? Suaminya bingung, rajin banget ini gua gitu. Dalam hati, baru bayar utangnya, ya kan? Bayar utang Bu. Itu memang harus dicatat, jangan enggak. Karena kalau pakai ingatan doang bisa lupa. Udah berapa ya? Sekarang kita sholat zuhur aja kadang-kadang lupa cuma 4, apalagi yang 365 kali 3 kan banyak tuh, ya kan? Bikin catatan Bu, atau buku catatan nih. Hari pertama, hari kedua, ketiga sampai 365 itu 20 tahun pertama, kan 20 tahun kedua, 20 tahun ketiga. Dicontreng begitu habis sholat contreng. Jadi udah ketahuan gua contrengannya udah banyak nih, gitu kan? Jangan nggak dicontreng. Biar kita tahu sampai mana dan targetnya kapan gitu. Cuman pesan saya hati-hati tuh sama buku catatan, naruhnya jangan celek-celekan sembarangan. Kan dibaca sama cucu malu-maluin aja. Banyak banget gitu kan. Cucunya ntar cerita sama temen-temennya, nenek gue sholatnya banyak banget yang tinggal gitu kan, dia cerita. Ya udah itu simpan Bu di kulkas kayak di mana gitu, di bawah bantal gitu. Catatan itu ya kan. Nah, sama yang kedua pesan saya, kalau contrengan itu belum selesai, usahakan jangan mati dulu dah kalau bisa ya. Jadi jangan mati dulu gitu, karena ribet nih kalau udah keburu meninggal. Satu sholat tuh dosanya 10, panjang itu ceritanya. Mendingan sekarang di sini ketahuan sholat aja yang banyak gitu kan. Ya ibu mau sholat sunnah boleh, tapi jangan sampai gini Bu, banyakkan sholat sunnahnya daripada utangnya. Kalau bisa utang bayar dulu, habisin semua sholat sunnah, setelah itu kita baru prioritaskan lagi. Kalau utang banyak masa kita
istilahnya malah belanja yang enggak, bayar utang dulu dah biar lunas sama Allah gitu kan. Kalau sudah sholat yang sunnah-sunnah tadi terusin lagi. Kan saya sering ditanya gini, ini Ustaz nih lagi bulan Rajab nih, apa fadilah dan keutamaan sholat bulan Rajab nih, apa kira-kira amal? Saya nggak bilang gitu, saya bilang sholat 5 waktu udah lengkap dibayar utangnya. Belum sih, nah itu aja dulu pikirin yang lain lagi. Itu yang paling utama, utang bayar dulu. Mikirin yang ini, mikirin yang ini, yang enggak. Nah yang utama aja kagak, gimana Bu? Ibu nih ya, saya ini sering diundang orang walimahan. Badan udah cakep banget dah, udah pakai jas, pakai dasi, pakai wah mantep kayak celana yang lupa di bawah, kayak celana kancut doang kan lucu. Ya kan? Jadi kita tuh harus tahu skala prioritas gitu loh. Yang mana yang mau kita uber dulu, ya kan? Fadilah mau oke dah, gitu kan? Banyak gitu. Cuma kalau utang belum beres kan, nah tapi utang ini juga nggak bisa diomongin sembarang orang karena itu aib kan. Jangan utang gua dong banyakan dari lu, malah bangga utangnya banyak. Itu utang urusan pribadi gitu ya kan, nggak usah cerita-cerita, nggak usah ngaku-ngaku, yang penting bayar aja, catatan jangan lupa gitu. Sama satu lagi, kalau bisa jaga kesehatan lah, jangan mati dulu sebelum utang itu bayar. Itu poinnya sebenarnya, karena kuncinya di situ, yang akan dihisap itu dulu pertama kali gitu ya Bu ya. Baik, cukup kali atau ada lagi? Oh iya silakan Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Kiai, Nabi Muhammad itu dibelah dadanya pada usia berapa ya? Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu versinya banyak Bu. Ada yang bilang ketika masih di Bani Sa'ad gitu ya. Terus ya berapa tuh ya? 5 tahun, 6 tahun gitulah. Gara-gara itu kemudian siapa? Ibunda Halimah As-Sa'diyah segera bawa pulang lagi ke rumah orang tuanya, ketakutan karena melihat katanya Nabi dibelah dadanya gitu ya. Ada tuh versi yang kayak gitu. Nanti ada juga versi yang bilang tuh menjelang Isra Mi'raj dibelah dulu dadanya gitu-gitu ya. Artinya kalau pertanyaan seperti itu jawabannya bisa rupa-rupa, bisa banyak versinya. Saya kan nulis buku Sirah Nabawiyah tuh ya. Jangankan itu Bu, tentang tahunnya Isra Mi'raj kapan aja itu beda-beda tuh. Ada 4 atau 5 versi yang berbeda. Kalau tanggal dan bulan rata-rata kita sepakat 27 Rajab. Tapi tahunnya berapa? Nah, itu kita nggak sepakat. Jangankan itu Bu, Maulid Bu, Nabi lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Hari apa? Hari Senin, gitu kan? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal itu ada peneliti di tengah umat Islam juga yang menulis kitab Ar-Rahiq Al-Maktum itu mencoba meneliti. Ternyata kalau dicocok-cocokin dengan tahunnya itu, kalau hari Senin itu jatuhnya bukan tanggal 12 itu, jatuhnya tanggal 9. Tanggal 9 Rabiul Awal. Kalau Senin ya. Nah, hadis tentang Nabi lahir hari Senin itu hadisnya banyak. Ya, sampai kata sahabat kan, ya Rasul kenapa ada puasa Senin Kamis? Karena itu adalah hari kelahiranku gitu kan. Seninnya itu pasti. Cuman kalau dihitung-hitung ke belakang, Senin itu bukan 12. Senin itu 9 gitu. Maka sebagian ulama ketika ditanya kapan Nabi lahir, 9 Rabiul Awal gitu. Cuman kebanyakan kita kan semua bilang tanggal 12 gitu kan. Tapi kalau saya Bu orang Betawi, mau tanggal berapa aja tiap hari maulidan gitu. Mau tiap malam Jumat aja kita maulidan, bodo amat. Mau tanggal berapa ini apa urusannya? Yang penting kita berbahagia dengan kelahiran Nabi SAW. Urusan tanggal berapa, kapan, di mana, bagaimana, ya lu atur aja dah, terserah gitu ya. Kalau kata orang Betawi, Allahumma turja, ya Allah atur aja, terserah lah gitu ya. Karena buat kita yang penting bukan tanggalnya, bukan kapan, tapi kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik, cukup barangkali? Atau masih ada lagi? Ada lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tidak ada lagi kita tutup dengan doa ya Ustaz. Setelah ini nanti ada hidangan kecil Ustaz dari Ibu.
ditutup dengan doa aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedap-kedip tuh nyala tuh, Oh, ya kan? iya. Nah, Ibu rekam tuh. Iya, arahin iya, ke bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu nih punya Pak Ustadz nih Bu, canggih Bu. Ayo Bu Zaimar, Bu Dewi, diri dong biar kelihatan. Ini YouTube-nya Pak Ustadz. Ibu madep sini, Bu Ika, Bu Tari. Nanti dikirim. Senyum dong. Kelihatan dong yang pakai baju seragam. Bu Yusman. Nah, Bu Emi. Bu ini, Bu Mutia. Iya, Pak Seno. Ini YouTube-nya Ustadz nih, ntar masuk ke TV. Dah. Iya, ntar saya kasih tahu. Bu Salma. Nah. Ambilin dulu. Subscribe saya juga ya. Subscribe aku juga dong. Waduh, Bu Tari. Assalamualaikum Pak. Nih Pak, ntar ada di YouTube nih Pak. Ntar ada di YouTube. Mas, biar komplit. Pak, Assalamualaikum Pak. Nih ininya Pak Ustadz nih. Ya. Ya Pak, dokumentasinya Pak Ustadz nih. Begitu bisa atau mau sekali foto pakai Dokumentasi Pak Ustadz. langsung zuhur 4 rakaat terus Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. kan sehari itu berarti kan. Pak Seno. Bu Emi. Nah, Bu Emi. Dah, Bu Tari. Bu Tari. Ya aku bolak-balik diambil. Dah, alhamdulillah. Ini pakai lebih mudah gitu. Ya. jangan satu bapak. Ini Bu, saya kasih tahu ya, Bu. Contoh gini, Bu. Ini misalnya, ini contohnya ya. Misalnya sekarang Ibu